Di hubungan antara dua negara bertetangga, Yunani dan Turki, memanas. Pemicunya adalah eksplorasi cadangan energi lepas pantai di Mediterania Timur. Panas dingin hubungan antara Yunani dan Turki terjadi sejak negeri para dewa itu memenangkan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1830. Kedua negara tercatat telah berhadapan satu sama lain dalam 4 perang besar yaitu Perang Yunani-Turki 1897, Perang Balkan Pertama tahun 1912 sampai tahun 1913, Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai tahun 1918 dan terakhir Perang Yunani-Turki tahun 1919 sampai 22 yang diikuti oleh pertukaran penduduk Yunani-Turki dan periode persahabatan hubungan di tahun 1930-an dan 1940-an. Baca, kini belum genap 100 tahun, tensi tinggi kembali mewarnai hubungan kedua negara. Yunani pun telah menempatkan militernya dalam posisi siaga tingkat tinggi seiring ancaman yang dilontarkan Turki akan membalas setiap serangan yang dilancarkan terhadap kapalnya. Lalu bagaimana perbandingan kekuatan militer keduanya? Di atas kertas, kekuatan militer Turki berada di atas Yunani. Disitir The Global Firepower, Jumat Agustus tahun 2020, untuk kekuatan udara, Turki memiliki total pesawat 1055 dengan jumlah pesawat tempur 206 dan helikopter 497. Sementara total pesawat yang dimiliki Yunani adalah 566 dengan jumlah pesawat tempur 187 dan helikopter mencapai 231. Di darat, Turki mempunyai 2.622 tank, 8.777 kendaraan lapis baja, 1.278 kendaraan artileri, 1.260 senjata artileri, proyektor roket 438. Sementara Yunani memiliki 1.355 tank, 3,691 kendaraan lapis baja, 547 kendaraan artileri, 463 senjata artileri dan 152 proyektor roket. Untuk di laut, kedua negara sama-sama tidak mempunyai kapal induk dan penghancur. Meski begitu, kekuatan armada Turki berada di atas Yunani dengan 149 berbanding 116. Turki unggul tipis dari segi kepemilikan kapal selam dan frigates dari Yunani dengan 12 berbanding 11 dan 16 frigates lawan 13. Sementara Turki memiliki 10 kapal korvete, Yunani tidak memilikinya sama sekali. Dari segi personel, Turki memiliki personel aktif sebanyak 355.000 berbanding 200.000 personel Yunani. Namun, Yunani memiliki personel cadangan lebih banyak dari Turki dengan 550.000 personel berbanding 380.000. Meski begitu, yang harus menjadi catatan adalah kemampuan pilot pesawat tempur Yunani adalah salah satu yang terbaik di dunia di mana mereka pernah mendapatkan penghargaan Top Gun oleh NATO. Sementara tingkat keterampilan Turki dikatakan telah dihancurkan ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan membersihkan militer setelah upaya kudeta terhadapnya yang gagal pada 2016 lalu. Menurut Ioannis Michaletos, dari Institut Analisis Pertahanan dan Keamanan dan Pusat Analisis Strategis dan Intelijen Mediterania di Athena, Yunani memiliki postur pertahanan dalam angkatan bersenjatanya. Ia dapat mempertahankan wilayahnya selama perang, tidak berlarut-larut untuk waktu yang lama. Yunani sebagai negara yang lebih kecil dengan ekonomi lemah tidak dapat bertahan dalam perang yang berkepanjangan, ujarnya seperti dikutip dari The National Herald. Katakan oleh Michaletos, kepulauan Aegean seperti Skyros, Limnos, dan Samadraki secara teknis merupakan pangkalan pesawat yang tidak dapat tenggelam seperti kapal induk dengan sistem anti-pesawat, rudal anti-kapal, tentara, dan skuadron udara. Teater Aegean secara teori adalah jebakan mematikan untuk serangan Turki secara besar-besaran. Mereka berisiko terjebak berjuta pulau dari mana mereka akan dibombardir dari semua sisi, katanya. Lalu ada Angkatan Laut Yunani yang menakutkan. Semua angkatan laut Yunani diarahkan untuk melawan Turki, sementara Turki harus mempertahankan pasukan yang cukup besar di Laut Hitam dan teater Laut Mediterania Timur, katanya, dengan kapal-kapal Turki harus melintasi Selat Dardanelles atau Selat Karpathos yang dapat dengan mudah ditakuti oleh kekuatan Yunani.
Sementara keuntungan Turki, kata Michaletos, terletak pada tenaga kerja dan cadangan yang besar tetapi itu akan membutuhkan waktu untuk dimobilisasi dan ujungnya akan hilang dalam perang yang cepat atau jika NATO atau AS campur tangan untuk menghentikannya sebelum konflik menjadi terlalu merusak. Jika perang berlarut-larut, Turki akan meningkatkan kekuatan numeriknya dan menciptakan masalah besar bagi strategi pertahanan Yunani, yang akan kesulitan mencapai ibu kota Turki, Ankara, dengan rudal, ujarnya.